Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan sini dalam pembelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Bapak Ganang Kalpiko di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Kita akan kali ini belajar mengenai materi kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah, dengan berdoa tadi semoga apa yang Bapak sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Yang pertama, kita akan tahu dulu apa itu pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar itu telah disahkan dalam sidang PPKI yang dimana menjadi sumber dari segala sumber hukum untuk membuat Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pembukaan itu mencerminkan apa yang telah menjadi orientasi dari proklamasi kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan itu akan dijelaskan secara rinci dalam alinea 1 sampai ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, bahwa merdeka itu wajib dimiliki oleh bangsa yang terjajah. Kita bisa menentukan nasib kita sendiri, bangsa kita sendiri, supaya kita mau menentukan arah kebijakan politik itu seperti apa, kita menentukan apa bahasa nasional kita, siapa presiden kita, dan bagaimana arah kebijakan itu akan mensejahterakan rakyat atau ingin membawa negara Indonesia ke dalam kesuksesan, bahkan bisa negara maju seperti bangsa-bangsa besar yang ada di dunia ini seperti Amerika, Inggris, Perancis dan sebagainya. Kita bisa mensejajarkan diri karena kemerdekaan itu. Alinea kedua, dan perjuangan itu telah sampailah kepada yang saat berbahagia. Jadi perjuangan itu bisa mengantarkan kita ke depan pintu gerbang. Jadi pintu gerbang kemerdekaan itu telah terbuka setelah perjuangan para pahlawan itu telah berhasil merebut kekuasaan dari tangan penjajah. Bedanya, negara Indonesia sudah punya genetika negara kita adalah negara yang nasionalis. Kenapa? Karena sejak dari nenek moyang kita sudah diajarkan bagaimana kita mengusir, melawan, dan merebut kekuasaan dari penjajah. Beda dengan negara-negara tetangga sebelah kita yang kemerdekaannya hanya diberikan oleh penjajah. Beda dengan kita merebut bukan diberi. Sekali lagi, kemerdekaan Indonesia kita rebut. Maka dalam pembukaan undang-undang ini, alinea 1 dan alinea 2 merupakan pengukuhan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah dijabarkan dalam alinea-alinea. Kemudian setelah perjuangan selesai, alinea ketiga menjelaskan mengenai pengukuhan proklamasi. Atas berkat rahmat Allah, ucapan syukur itu terbukti tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setelah pengukuhan di alinea keempat dijelaskan, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa, kita dijelaskan di situ seperti tujuan negara yang mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan perdamaian abadi, itu dijelaskan dalam alinea keempat. Tentu hal lain juga akan dijelaskan di situ seperti dasar negara Indonesia, ya. Ada bunyi Pancasila sila pertama sampai kelima itu menjelaskan bahwa dasar negara Indonesia sebagai ideologi bangsa atau pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu sudah jelas tertulis dalam pembukaan alinea keempat. Jadi pada intinya
Pembukaan alinea 1 sampai ke 4 merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah tertulis dan tidak bisa dirubah atau direvisi kembali atau diamandemen. Jadi pembukaan adalah suatu hal yang sangat fundamental bagi bangsa Indonesia. Setelah tahu pembukaan itu menjelaskan tentang uraian terperinci kemerdekaan, kita akan tahu yang disebut dengan konstitusi. Konstitusi itu dibagi menjadi dua, ya. Ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Ya. Konstitusi itu apa? Konstitusi itu adalah hukum dasar. Sumber hukum tertinggi di Indonesia ini di bawah peraturan perundang-undangan lain adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sebagai sumber hukum tertinggi. Melihat hal itu, undang-undang yang ada di bawahnya tidak bisa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita ingin tahu Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tertulis itu termasuk konstitusi yang tertulis. Sedang kalau konvensi atau nama lain dari konstitusi yang tidak tertulis adalah contohnya seperti ini, pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus di hadapan sidang DPR atau di hadapan DPR. Oleh karena itu, Bapak ulangi sekali lagi, konstitusi atau hukum dasar itu dibagi menjadi dua, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang sering kita baca, kita tahu yang di dalamnya terdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang seluruh tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian ada yang tidak tertulis, nama lainnya adalah konvensi, yang contohnya salah satunya yang sering menjadi kebiasaan di Indonesia adalah pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus tahun 1945. Setelah itu kita lanjutkan ke konstitusi tadi. Yang sudah tertulis jelas adalah Undang-Undang Dasar yang kan sering kita dengar, sering kita baca ya secara sekilas mengenai Undang-Undang Dasar 1945 tadi adalah bagaimana kita bisa menjalankan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam masa sejarah yang ada di Indonesia, Undang-Undang Dasar tadi mengalami amandemen, perubahan sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali perubahan dilakukan pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Untuk apa amandemen dilakukan? Dalam sejarahnya, konstitusi kita mengalami perubahan karena tidak sesuai dengan keadaan zaman waktu pemerintahan yang berkuasa. Jadi kita harus merubah pemerintah waktu itu merubah waktu itu MPR telah merubah mengamandemen Undang-Undang Dasar itu sebanyak 4 kali karena ingin mengembalikan tatanan undang-undang seperti dulu. Ya, ketika amandemen yang dilakukan itu berhasil tahun 99, masih ada kekurangan-kekurangan yang harus direvisi sampai di amandemen, dilakukan perubahan sampai 4 kali, terakhir tahun 2002. Kemudian kita bedakan sistematika Undang-Undang Dasar ya, setelah diamandemen dan sebelum diamandemen. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 ketika sebelum diamandemen terdiri dari pembukaan, yang kedua pasal-pasal, dan yang ketiga adalah penjelasan. Kemudian sesudah amandemen terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal saja. Jadi konstitusi kita sudah sekarang ini yang kita pakai sampai saat ini adalah yang sudah diamandemen, yang terdiri dari pembukaan dan
pasal-pasal atau batang tubuh. Kemudian tujuan dari sumber hukum tertinggi negara kita, Undang-Undang Dasar tadi, tidak terlepas dari bahwa Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum tertinggi wajib kita taati, ya, wajib kita jadikan pedoman sebagai sumber hukum tertinggi agar peraturan perundang-undangan di bawah tidak bisa saling menyalip atau saling tumpang tindih peraturan. Jadi Undang-Undang Dasar itu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, karena jenis hierarki atau tata urutan itu sudah menetapkan ada 7 peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Jadi ada Undang-Undang Dasar Nomor 1, kemudian Nomor 2-nya ketetapan MPR, Nomor 3-nya adalah undang-undang, yang keempat adalah peraturan pemerintah disebut dengan PP, yang kelima peraturan presiden atau Perpres, yang keenam adalah perda daerah ada 2, kabupaten provinsi dan kabupaten kota. Baik, contohnya begini. Ketika peraturan daerah, kabupaten, setingkat kota atau provinsi melihat sebuah peraturan atau wewenang yang diberikan dari pemerintah kabupaten atau kota, contohnya begini. Perda larangan merokok itu diterbitkan oleh peraturan daerah setingkat kabupaten, itu mengatur masyarakat tempat tinggal daerah, ya. Perda ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar. Karena apa? Karena sumber hukum tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini adalah bagaimana kedudukan undang-undang tadi sebagai sumber hukum. Perda larangan merokok ini tadi bisa disesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Contoh lain dari hasil amandemen tadi, sumber hukum tertinggi, bahwa salah satu dari pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar, pasal 6, mengatur kekuasaan dan masa jabatan seorang presiden. Di era dulu sebelum reformasi tahun 98, ya, reformasi itu adalah re itu adalah kembali, dan formasi sebuah tatanan. Jadi kita kembali ke sebuah tatanan. Di tahun 98 itu ada sebuah kepemimpinan atau jabatan yang cukup lama oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, karena amandemen dilakukan pasal 6, maksimal jabatan seorang presiden sekarang ini adalah 2 kali periode atau 10 tahun. Untuk bisa mencalonkan lagi di pencalonan presiden butuh waktu istirahat 1 kali periode. Itu adalah salah satu contoh bagaimana Undang-Undang Dasar itu sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur tatanan kehidupan negara. Kenapa harus diamandemen? Ya, jawabannya karena tadi tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan dan pemerintahan di masa sekarang ini. Dan banyak dari masukan juga dari berbagai macam elemen masyarakat. Sampai sini Bapak menjelaskan materi mengenai Undang-Undang Dasar atau pembukaan, serta sampai di sini Bapak menjelaskan materi mengenai pembukaan dan makna proklamasi dan konstitusi. Erat kaitannya bahwa dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembukaan, proklamasi dan konstitusi merupakan serangkaian elemen fundamental bagi bangsa Indonesia untuk berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.